Rame-rame tentang Amerika itu menyebabkan Herge pada tahun 1932 menerbitkan ini. Diterbitkan oleh Casterman, kalau tidak salah pada waktu itu, Tintin di Amerika. Tintin di Amerika ini cerita tentang pemberantasan kejahatan oleh Tintin. Satu-satunya tokoh dari dunia nyata yaitu Al Capone pernah dimuat di sini. Dan disinilah kita dapat melihat Tintin sebagai wartawan ditemani oleh Snowy kalau dalam Indira, kalau dalam buku Gramedia ini ditemani oleh Milo. Dia memberantas kejahatan di kota Chicago. Dan kemudian kisahnya berakhir tentu saja happy ending, Tintinnya selamat. Dan kemudian kita melihat merupakan awal daripada Tintin di benua Amerika. Di sini juga diperkenalkan pada waktu itu suku-suku Indian yang untuk pertama kalinya Herge mencantumkan suku Indian dengan segala kebudayaannya lewat petualangan Tintin seperti ini. Ini pun juga ada filmnya. Ini Tintin di Amerika. Baru kemudian kita mengenal yang keempat, Cerutu Sang Firaun. Kalau terbitan Gramedia, Cerutu Sang Firaun namanya. Tapi kalau dalam terbitan Indira, kita mengenal Cerutu Sang Parao. Ini tidak tentang benda-benda peninggalan Firaun. Ini tentang pemberantasan kejahatan memakai sihir dan kejahatan narkoba memakai sihir. Untuk pertama kalinya dalam komik Cerutu Sang Parao ini, dua orang detektif bersaudara dimunculkan sebagai pelengkap. Detektif bersaudara ini tadinya dinamakan X1 dan X2. Dan kemudian detektif bersaudara atau detektif kembar ini di dalam terbitan Indira dinamakan dengan Thomson dan Thomson. Tetapi setelah dia di terbitan Gramedia dinamakan Dupont dan Dupont. Detektif bersaudara Thomson dan Thomson itu adalah detektif yang konyol, lucu, sekaligus tidak profesional ya, tidak profesional. Kadang-kadang ceroboh. Acap kali mengalami suatu nasib sial yang orang lain justru tidak mengalami. Misalnya ketika turun dari perahu terjebur ke laut, atau keluar dari rumah sakit malah menabrak ember orang ngepel sehingga keduanya jatuh, atau masuk ke dalam kapal kepalanya terbentur di pintu dan sebagainya. Jadi sini kita lihat di sini bahwa untuk pertama kalinya Thomson dan Thomson muncul di sini. Kisah ini tentang Mesir, kemudian berlanjut terakhir berada di India. Dia di mana kita kenal dalam Cerutu Sang Parao ini Tintin berjumpa dengan Maharaja Gaipayama. Selanjutnya, ini juga filmnya dapat kita saksikan. Film ini di mana-mana di toko kaset banyak sekali terdapat. Kisah sebelum perang masih berlanjut dengan Lotus Biru. Lotus Biru ini kita dapat melihat ini diterbitkan pada tahun 1936. Ini sehubungan dengan pendudukan Jepang atas Manchuria pada waktu itu. Cina pada waktu itu digambarkan sebagai suatu negeri yang mengerikan, di mana diceritakan bahwa mayat-mayat
orang dilemparkan, tidak dikubur tapi dilemparkan ke sungai, mayat-mayat bayi dilemparkan ke sungai. Nah, Herge tertarik untuk memperjelas keadaan di Cina pada waktu itu. Dari sana kemudian beliau mendapatkan informasi dari seorang kandidat doktor yang pada waktu itu sedang menuntut ilmu di Belgia. Dari kandidat dokter itulah kemudian Herge mempunyai banyak gambaran tentang Tiongkok, sehingga beliau menuliskan komik petualangan Tintin, yaitu Lotus Biru. Dalam tokoh ini Tintin berjumpa dengan seorang, sebagai reporter Tintin pada waktu itu tentunya sahabat yang hanyut di sungai bernama Chang. Chang inilah yang kemudian diabadikan dalam kisah nanti, kisah Tintin di Tibet. Dan kisah Lotus Biru ini baru termasuk diterbitkan terakhir lah ya. Jadi pada tahun 2008 oleh Gramedia, tetapi oleh Indira ini termasuk agak akhir, sekitar tahun 84. Kalau Lotus Biru terbitan tahun 1984, maka kemudian kita dapat melihat selanjutnya patung kuping belah. Nah ini tadi aslinya kalau menurut Indira patung kuping belah, tapi untuk Gramedia namanya si kuping belah. Ini pertama kali terbit di Eropa pada tahun 1937. Tahun 1937, tetapi diterbitkan oleh Indira pada tahun 1981 dan oleh Gramedia tahun 2008. Ini berkisah tentang Tintin kembali ke Amerika. Seperti tadi di Amerika, ini Tintin kembali ke Amerika lagi. Tetapi di sini bukan untuk berurusan dengan penjahat di Chicago seperti di Tintin Amerika. Ini justru dia terlibat dalam petualangan revolusi di sebuah negara yang diciptakan, negara imajiner, khayalan Herge sendiri, yaitu San Theodoros, di negara San Theodoros. Nah, pada saat berada di San Theodoros itulah Tintin kemudian sempat dijadikan tentara oleh seorang tokoh yang pertama kali muncul di sini pertama kali, yaitu Jenderal Alcazar. Jenderal Alcazar ini adalah seorang presiden Theodoros yang berkali-kali dikudeta oleh lawan politiknya. Terakhir kita bisa melihat nanti Alcazar adalah di petua Tintin dan Picarus. Akan tetapi dalam kuping belah ini Jenderal Alcazar sempat jadi presiden, dan dalam patung ini, kuping belah ini juga, Tintin terlibat dengan banyak penjahat yang mencoba untuk mencuri patung dari suku Arumbaya, patung kuping belah. Ini tentu saja ada kasetnya, bisa diputar. Kalau Anda punya kesempatan bisa beli di toko kaset. Dan kemudian kita yang ke-9, ini termasuk sudah berubah. Gambar Tintin yang ada di seluruh komik ini, kecuali Cerutu Sang Parao, itu sudah cukup sempurna, dan di Pulau Hitam adalah yang termasuk sempurna. Ini petualangan Tintin di Inggris, di tanah Inggris. Jadi di situ ada sebuah pulau di lepas pantai Skotlandia. Ternyata pulau tersebut adalah sarang penjahat. Sarang penjahat diantaranya memproduksi uang palsu.